Di dalam suatu kesempatan, saya pernah mendengar para manajer CSR ketika memberikan bantuan terkait dengan program CSR mereka kepada masyarakat, mengatakan bahwa program itu merupakan sukarela dari perusahaan sebagai wujud komitmen dan perhatian perusahaan kepada masyarakat. Di awal ingin saya katakan, menyatakan bahwa tanggung jawab itu sukarela adalah kontradiksio interminis atau keduanya merupakan istilah yang bertentangan. Karena yang benar adalah tanggung jawab itu wajib dilaksanakan. Namun demikian, harus diakui bahwa di antara kubu pendirian bahwa CSR itu bersifat mandatori atau voluntary, kini lebih cenderung kepada kewenangan kubu voluntary. Salah satu alasannya adalah bahwa perusahaan memang menginginkan kondisi yang demikian. Tapi voluntary dalam pemahaman yang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan yang berkomitmen kepada CSR yang sangat tinggi dan para pakar yang sependapat bukanlah berarti bahwa perusahaan bisa semaunya saja memilih untuk menjalankan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya, atau bahkan selektif terhadap tanggung jawab itu. Karena sebenarnya, yang dimaksud dengan voluntary adalah perusahaan menjalankan tanggung jawab yang tidak diatur oleh regulasi atau beyond regulation. Ini penting dipahami oleh semua manajer CSR. Jadi jelas bahwa apa yang sudah diatur oleh pemerintah haruslah dipatuhi dahulu sepenuhnya. Kemudian perusahaan menambahkan lagi hal-hal positif yang belum diatur tersebut, sehingga semakin banyak hal positif yang dilakukan oleh perusahaan, padahal misalnya hal itu tidak diharuskan oleh pemerintah, maka bisa kita katakan kinerja perusahaan CSR mereka itu dianggap semakin tinggi. Itulah yang disebut sebagai beyond regulation. Pengertian voluntary yang demikian ditentang oleh mereka yang tidak percaya bahwa perusahaan memang akan melakukan hal-hal positif apabila tidak diregulasi. Namun sebetulnya, pendirian ini dapat dengan mudah kita sangkal, mengingat ada banyak hal positif yang dilakukan perusahaan walau tidak diatur oleh pemerintah. Tetapi memang sebagian perusahaan, apalagi yang beroperasi di Indonesia, memang tidaklah pernah mau melakukan hal positif di luar dari apa yang sudah diatur oleh regulasi itu. Bahkan tak sedikit penelitian yang membuktikan bahwa perusahaan memang punya kecenderungan untuk melanggar regulasi apabila konsekuensinya lebih ringan daripada keuntungan yang bisa diperoleh bila peraturan tertentu dilanggar. Joel bahkan menjadi terkenal karena bisa membuktikan hal tersebut kepada banyak perusahaan raksasa di Amerika Serikat melalui bukunya The Corporation. Dengan pemahaman yang demikian, maka banyak pihak yang mendesak agar seluruh tanggung jawab perusahaan itu diatur dengan semakin ketat, bahkan keras di dalam regulasi pemerintah. Pihak-pihak ini juga mengusulkan pergantian istilah tanggung jawab atau responsibility menjadi tanggung gugat atau accountability. Namun terlepas dari pendirian itu, di mana yang pertama kita kenal sebagai self-regulation dan yang kedua kita sebut sebagai government regulation, sebetulnya ada pendirian yang mungkin kurang populer, yaitu apa yang disebut oleh James Bendel sebagai civic regulation. Sehingga, kalau kedua pendekatan menyerahkan pengaturan CSR kepada perusahaan sendiri dan pemerintah, maka pendekatan civic regulation ini mendukung pembuatan standar-standar CSR oleh organisasi masyarakat sipil. Namun untuk bisa melakukannya, diandaikan organisasi masyarakat sipil itu cukup memiliki kapasitas untuk mengawal perusahaan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, kualitas terpenting yang ada di mereka adalah tidak adanya konflik kepentingan dengan perusahaan yang hendak diatur maupun pemerintah yang akan melakukan pengawasan jalannya aturan. Mengingat pada kenyataannya
berbagai regulasi yang mengatur kinerja sosial dan lingkungan perusahaan adalah berasal dari perusahaan atau kumpulan perusahaan sendiri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan juga organisasi multilateral. Jadi upaya untuk memisahkan ketiga pendekatan tadi sebetulnya tidak berbasis kepada realitas. Mendebatkan CSR itu wajib atau sukarela juga perlu penjelasan yang lebih detail tentang apa yang dimaksud dengan CSR itu. Dan yang tidak kalah penting adalah dari sudut pandang mana. Jika yang dimaksud CSR itu adalah donasi perusahaan, maka hanya tersisa satu kata, yaitu ambyar.